Salam satu aspal. Jumpa lagi sama Mr. Ces, pengamat otobus Indonesia, spesialis warung kopai. Baik, sedikit membahas semenjak bus dengan tema 3PO penakluk Kota Kembang Bang alias Bandung. Jadi saya akan mengupas 3PO ini yang pernah menaklukkan ya Kota Kembang ini, yang masih bertahan sampai sekarang itu hanya ada 3PO ini. Jadi divisi bus malam ya ini ya. Jadi bukan divisi, nanti kalau ada yang bertanya, wah kenapa enggak Budiman, kenapa enggak Sugeng, itu mereka divisi Patas ya, bus Patas ya. Kalau kayak Budiman kan baru-baru aja terakhir mengeluarkan bus-bus malam itu, baru ya mungkin dekade 10 tahun terakhir lah. Kalau ini 3PO ini adalah PO yang dari kecil datangnya di Bandung, bermula di Bandung, start di Bandung dari hanya 1-2 bus hingga berkembang sampai menjadi besar di Bandung. Dan akhirnya pun sekarang ya, setelah berputarnya dunia ini, apalagi dunia otobus, mereka sekarang hanya bertahan dengan keadaan ya. Baik, mungkin sobat maniak bus belum banyak mengerti dari ketiga PO ini. PO apakah tersebut? Jeng. Oh iya, saya juga lupa kalau saya menjabarkan dulu ya, konsumen di Kota Kembang alias Bandung ini agak-agak sulit basah, karena memang karakteristik dari warga Bandung itu agak rewel ya, dalam tanda kutip rewel. Jadi mereka tidak suka kayak kota-kota lain melakukan trip itu, tidak suka dia. Maksudnya karena di sekitar Bandung itu banyak tempat hiburan, tempat wisata. Jadi mereka tidak terlalu pingin berpergian jauh gitu ya, apalagi menggunakan otobus ya. Nah, contoh kayak sekarang mungkin banyak bus, banyak yang ngomong, "Wih, kan PK Pahala Kencana besar Bang di sana." Gini, mereka masuk pun PK dengan dompet yang tebal ya, dalam tanda kutip dompet yang tebal. Jadi PK ini masuk ke Bandung itu, ekspansi ke Bandung ini dengan biaya kos yang tinggi. Mereka membeli kantor agennya, bahkan garasinya di Gede Bage, itu mereka ekspansi gede-gedean PK itu. Dan boleh saya katakan sampai sekarang PK megap di Bandung. Terus terang aja, bisa mungkin banyak bus yang pingin tahu bisa melihat PK keadaan sekarang itu megap aja, nggak booming gitu ya, kasarnya hanya ya bertahan. Dan agen pusatnya itu yang di Jalan Riau itu sebenarnya aslinya itu bekas PO Raja Wali. Mungkin sobat maniak bus ya ada yang tahu PO Raja Wali asal Solo. Itu kantor agennya yang sekarang dibeli, yang dipakai oleh PK ya. Nah, yang di Jalan Riau Bandung. Baik, ketiga ini akan saya bahas yang 3PO bus yang pernah menaklukkan Kota Kembang. Jeng. Yang pertama, seruput dulu dong kopinya. Oke, yang pertama adalah Bandung Cepat alias Bandung Express yang kita kenal sekarang. Ini adalah benar-benar pernah sukses maniak bus. Bermula ya mungkin di seangkatan 3PO ini, mungkin seangkatan lah ya, satu dekade lah, satu zaman. Jadi Bandung Cepat ini dulu hanya beberapa unit saja ya kan. Tapi dengan seiringan berjalan waktu antara tahun 90 sampai 2000 itu masa kemasannya maniak bus. Jadi
Pada masa kemasannya itu mereka sampai memiliki Bandung Denpasar, trayek Bandung Denpasar, Bandung Surabaya, Bandung Malang, bahkan ke kota-kota Jawa Tengah, Jepara, Lasem, Purwodadi, Jogja dan sekitarnya itu mereka semua hampir mungkin setiap hari pemberangkatan itu kurang lebih 20 bus. Baik ada dari jalur utara maupun selatan, ya kan. Nah, disitulah Bandung Cepat alias Bandung Express ini berkembang dengan sungguh sangat baik gitu ya, karena positif. Mereka bisa dari awalnya cuma beberapa unit bisa berkembang sampai kasarnya mungkin kalau unit ratusan, ya kan? Nah, dan pada kalau era sekarang ini memang semua otobus mengalami perputaran yang banyak bus. Sekarang Bandung Express pun mengalami surut sehingga banyak dipangkas jalur-jalur yang tidak panas lagi, tidak basah lagi itu diberhentikan sama pihak BE. Makanya sekarang hanya tinggal beberapa jalur aja, mungkin kurang dari 10 unit per harinya yang jalan sekarang yang banyak bus. Karena dikarenakan banyak persaingan juga ya dengan ini ya otobus yang lain ya. Nah, yang kedua, jeng Kramat Jati Nah, PO bus ini aslinya asli Bandung banyak bus, bener, sama kayak Bandung Express saudaranya. Kramat Jati ini asli dari Bandung, dia bener-bener bisa sukses juga, mirip dengan Bandung Cepat atau Bandung Express tersebut ya. Oh ya, ini sedikit catatan, Kramat Jati Bandung dan Kramat Jati Jakarta itu berbeda ya banyak bus secara manajemen. Kalau nama sama ya. Jadi ini yang saya tahu, yang saya pahami, itu ownernya Kramat Jati yang pertama yang di Bandung itu memiliki adik ya, saudara. Nah, kemudian itu yang membuka tim Jakarta. Jadi yang Jakarta itu saudaranya ya, kalau nggak salah adiknya tuh. Jadi Kramat Jati Jakarta ini cikal bakalnya itu berasal dari Bandung, ya kan? Tapi nanti kalau ditanya Kramat Jati tim Bandung sama Jakarta berbeda sekali dari pihak manajemennya dan ownernya juga beda. Cuman ada kaitan saudara ya. Ya itulah sedikit penambah wawasan ya. Baik, Kramat Jati pun sama. Pada dekade 90 sampai 2000-an itu benar-benar mengalami masa keemasan ya, dimana hampir mirip juga sampai Denpasar ya, kayak Bandung Express. Mereka suksesnya tuh, makanya dua bus ini benar-benar memiliki jalur paling banyak di Bandung ya. Bahkan Kramat Jati sampai ke Sumatera pun ada. Nah, ini maaf sekali saya membahasnya yang divisi bus malam ya. Ingat ya, divisi bus malam ya. Kalau bis Sumatera saya tidak membahasnya karena memang kebetulan saya tidak mengikuti karena letak bus Sumatera itu di daerah Pasar Caringin, Bepas. Jadi gini banyak bus di Bandung itu lucu. Jadi terminalnya tuh kalau untuk ke arah timur di Cicahem, sedangkan kalau untuk ke arah Sumatera ke arah barat itu berada di dekat Pasar Induk Caringin. Nah, kalau yang baru-barunya dibangun akhirnya timbullah terminal Leuwi Panjang. Nah, itu ya sedikit cerita. Nah, sama Kramat Jati Bandung pun sekarang udah mengalami surut juga, banyak bus hanya bertahan beberapa unit saja. Paling sehari juga kurang lebih 5 unit ya, baik selatan maupun utara. Tapi lain Sukabumi juga, dia Sukabumi Wonogiri masih buka, tetap dipertahankan karena mungkin ya masih basah ya. Sedangkan yang Bandung Surabaya, Bandung Sumatera, Bandung Denpasar, mereka udah mengkikis jauh-jauh trayek tersebut ya. Nah, dan yang ketiga adalah ceng PO Raja Wali. Jeng. Nah, PO Raja Wali ini berasal dari Surakarta alias Solo, Jawa Tengah.
Nah, dia pernah merasakan masa keemasannya juga di Bandung dengan memboyong dengan awalnya hanya 1-2 bus hingga pada dekade 90-an itu berbuah sampai sekali jalan itu bisa 15 bus naik bus, baik dari jalur selatan maupun jalur utara. Bahkan ada di Raja Wali ini kelas paling kasta tertinggi, yaitu Big Top. Zaman dulu Big Top dengan seat konfigurasi kursi itu 21 yang kayak sekarang diaplikasikan oleh PO-PO. Banyak PO juga yang menggunakan Big Top. Kalau sleeper dulu belum ada ya. Jadi kelas tertinggi itu Big Top. Bahkan nah saat itu cuma kalau PO Raja Wali ini lebih konsentrasinya di Jawa Tengah ya mana ya. Terus dari Bandung ini dia menyebar di Jawa Tengah kayak Poda di Jogja, Solo, Semarang ya kan. Nah, tapi dia banyak kelas, dari kelas ekonomi, non AC ya, non AC, VIP, eksekutif, Big Top, mereka ada paling lengkap. Nah, disitulah saya melihat PO Raja Wali pun sekarang sudah memangkas jauh. Kalau dulu mungkin sehari kurang lebih ya itulah 10 unitan lah ya sekali jalan, berarti cashnya 20 ya. Dia dari itu sampai 20 unit. Jadi kalau sekarang itu ya hanya 2-3 unit lah sekali jalan gitu. Berarti ada 6 unit ya pulang balik ya. Itu pun hanya bertahan ya kan. Karena di tengah gempuran PO-PO muda sangat-sangat berat ya persaingannya. Lagi Bandung Solo ini udah diisi ada pendatang baru juga kayak Hiba kan, yang menggunakan bus-bus baru. Nah, balik lagi nih, ini tadi ya 3 PO yang pernah menaklukkan Kota Gebang itu. Mungkin sobat maniak bus bisa menambah wawasan. Nanti kalau ada yang bertanya, "Lu Bang, kenapa kok nggak Sugeng Rahayu?" Sugeng Rahayu itu kan termasuk bus patas, dan mereka membuka sukses di Bandung pun karena dulunya sebelumnya pun udah sukses karena udah ada trayek-trayek jalur-jalur basah. Jadi udah perusahaan bus besar ya maniak bus. Nah itu. Terus kalau kayak PO-PO lain juga hanya ya kayak Gunung Harta, Harapan Jaya, Haryanto, itu hanya memperlengkap. Tim Muria pun hanya memperlengkap. Kayak Bejo, Santika itu hanya 1-2 unit. Nusantara pun sama. Dia emang ada kurang lebih 3 bus ya dari sana ya. Ada super eksekutifnya ya ke arah Kudus. Cuman mereka tidak berkembang ya. Tidak berkembang, hanya segitu-gitu saja. Coba deh lihat bus-bus di sana itu hanya bertahan sekarang. Susah, benar-benar susah untuk menaklukkan konsumen di Bandung itu, sangat sulit sekali. Makanya dalam kurun waktu 40 tahun ini saya hanya melihat yang benar-benar pernah menaklukkan dan sukses itu hanya 3 PO tadi ya maniak bus. Oke, seruput kopinya jangan lupa stay tune terus di channel Maniak Bus. Salam satu aspal. Terima kasih.